wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna min fa'na bima 'allamtana. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekarang insyaallah kita akan bahas kitab yang baru, yaitu kitab Syarhu Mukhtasarin Jiddan li Al-Ajrumiyah. Syarah Mukhtasar Jiddan yang merupakan syarah ringkas dengan sangat, syarah sangat ringkas dari kitab Ajrumiyah, dan ditulis oleh Syekh, di sini ada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya. Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dan beliau salah satu ulama di Hijaz di zamannya. Baik. Langsung dibuka halaman 4. Yang akan kita baca hanya ininya saja ya, yang di dalam kotak. Di luar kotak ini bukan kitabnya. Di luar kotak ini tambahan hawamis dari yang lainnya, bukan kitab ini Ajrumiyah. Bukan kitab Mukhtasar Jiddannya. Baik. Insyaallah pembahasan kita akan membahas masalah kalam. Kalau Ajrumiyah gimana? Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nasa. Pelajarilah bahasa Arab dan ajarilah balik ke Arabiyah, an-nasa kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya kemarin kenapa kok tak anjurkan, atau ya mungkin lebih kepada sangat menganjurkan sebelum menghadiri atau mendengarkan atau belajar Mukhtasar Jiddan sebaiknya di murojaah lagi Ajrumiyah, ya, karena memang sangat erat hubungannya, karena ini syarahnya kan itu. Jadi lebih mudah kalau kita sudah paham secara umum Ajrumiyah, kemudian kita bahas syarahnya, ya, Beda kalau misalkan kita sangat tidak pernah baca sama sekali kemudian langsung masuk ke syarah Mukhtasar Jiddan, ya seperti kesulitan, ya, atau menjadi sulit. Baik. Di sini disebutkan Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalam adalah huwal lafzu, lafaz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang berfaedah, bil wad'i dengan wad'. Kemarin kita sudah jelaskan ketika membahas Ajrumiyah. Yang di pertemuan Ajrumiyah, kita jelaskan apa yang dimaksud dengan lafaz, apa yang dimaksud dengan murakkab, ya. Apa yang dimaksud dengan mufid, apa yang dimaksud dengan bil wad'i. Nah, itu nanti antum bisa baca-baca sendiri, cuma baca ininya saja insyaallah sudah paham. Cuma baca tasjirnya ini, baca baganya ini sudah paham, ya. Maka di sini langsung kita baca. Yakni maksudnya annal kalama, bahwasanya kalam indan nahwiyin di sisi para ahli nahwu, huwa yaitu al-lafzu, lafaz, ila akhirihi, hingga ke akhir dari ta'rif atau pengertian dari musannif tadi. Jangan heran ya, di kitab model seperti ini nggak ada titik koma, ya, nggak ada titik koma. Beda dengan cetakan modern, gitu ya. Beda dengan cetakan modern. Maka kita harus memberi titik sendiri dan koma sendiri. Baik. Jadi al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Maksudnya adalah anal kalam, bahwasanya kalam itu inda nahwiyin di sisi para ahli nahwu adalah wal lafzu ila akhiri, yaitu ucapannya lafaz hingga ke akhir ucapan, yaitu al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, di situ titik. Fal lafzu, maka lafaz, yang dimaksud lafaz apa? Huwa, yaitu as-sautu, suara, al-mustamilu, yang mencakup, ala, di atas, ba'dil hurufi, sebagian dari huruf-huruf, al-hijaiyati, hijaiyah. Hijaiyati, hijaiyah. Ka Zaidin, seperti Zaid.
Fa innahu. Nah, dan terus nggak ada hamzanya gitu ya. Ya itu kitab kuning kan. Kitab kuning. Kenapa dinamakan kitab kuning? Ya dinamakan kitab kuning karena kekuningannya gitu. Iya. Tapi insya Allah latihan lah belajar gitu ya. Coba baca. Coba antum sandarkan sini bisa biar anak bisa nulis. Fa innahu gitu ya. Nah, sip. Nah, gini ya. Biar udah kelihatan. Tep. Fa innahu, maka sesungguhnya yaitu Zaid tadi, lafadz Zaid itu adalah sautun, suara, istamala yang mencakup ala zai zai ya, atas zai wal ya dan ya, wadal dan juga dal. Fa in lam yastamil, dan jika tidak mencakup ala ba'dil hurufi, atas sebagian dari huruf-huruf, kasauti tabli, seperti suara gendang, tabl, fala yusamma, maka tidak dinamai lafdzon, lafad. Fa kharaja, maka keluar. Ya, maksudnya tidak masuk. Keluar ya tidak masuk ya. Maka keluar bil lafzi, dengan ucapan lafad tadi. Ya. Maka mufidan, apa-apa yang berfaedah. Walam yakun lafdzon, sedangkan dia bukan lafad. Kal isyarati, seperti isyarat. Wal kitabati, dan tulisan. Wal aqdi, dan akad. Wan nasbi, dan menancapkan, ya, penancapan suatu tanda. Baik. Jadi gini, takrifnya atau pengertian dari kalam. Kalam itu apa? Kalam itu adalah lafdzul murakkabul mufidu bil wadhi. Sekarang bahas lafadz. Lafadz itu apa? Lafadz itu yang di situ disebutkan apa? Wa sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Yaitu lafadz itu adalah suara yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Contohnya lafadz Zaidun. Dia suara kalau diucapkan ya. Yang tersusun harus di bawah sini aja biar nggak jatuh. Yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Hurufnya apa? Zai. Ya. Terus dal. Baik. Kemudian maka di sini kita tahu kalau ada apa namanya? Ya, di sini disebutkan fakharaja bil lafzi, maka keluar dari pengertian lafaz tadi. Sesuatu yang mufid, sesuatu yang berfaedah. Dia bisa difahami. Tapi dia bukan lafaz. Kenapa? Karena dia tidak tersusun dari suara yang, karena dia bukan suara yang disusun dari huruf hijaiyah. Suara berarti diucapkan, gitu. Suara berarti diucapkan. Contohnya adalah misalnya isyarat. Ya, isyarat. Cinta itu gimana? Cinta itu gini misalkan. Apakah ini masuk lafaz? Bukan. Ini bukan lafaz, ya. Damai itu gimana? Peace gini ya, peace gini ya, begini damai. Atau bendera putih, ya. Kan nasbi tadi contohnya seperti menancapkan sesuatu. Ya, menancapkan sesuatu. Ada di jalan, ada bendera kuning, ada orang mati, atau bendera tambah, ya, bendera tambah. Itu bukan lafaz. Ya, isyarat juga bukan. Kitabah. Ya, kitabah juga bukan lafaz. Ya, bukan lafaz. Ya. Karena lafaz adalah sesuatu yang diucapkan. Bukan juga akad. Ya. Ya, bukan juga akad. Baik. Nah, dan juga keluar dari lafaz adalah atau tidak dinamakan lafaz adalah seperti suara yang tidak tersusun dari huruf hijaiyah. Misalkan kasautit tabl, contohnya di situ seperti suara gendang. Ya, disusun dari huruf apa? Nggak tahu. Ya, atau gini-gini. Ya, tidak disusun, ya, tidak disusun secara dari huruf Arab. Baik. Fala tusamma kalaman, maka tidak dinamakan kalaman. Ya, indan nuhati, di sisi ahli nahwu.
di sisi ahli nahwu. Nuhat itu jamak dari nahwiyun. Nahwiyun itu ahli nahwu. Baik, itu nuktah pertama. Al-lafadz, itu pembahasan lafadz tadi. Kemudian sekarang titik. Wal murakkabu. Yang kedua adalah murakkab. Ya tadi. Jadi yang ajrumiyah itu yang di dalam kurung tadi. Al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wadhi. Itu ajrumiyah. Kemudian tambahannya itu adalah syarahnya. Yang kedua sekarang adalah wal murakkab dan murakkab. Tadi ucapannya murakkab tadi. Wal murakkabu dan yang murakkab itu atau yang dimaksud dengan murakkab. Matarkabu. Apa-apa yang tersusun min kalimataini dari dua kata. Min kalimataini dari dua kata. Fa'aktsara atau lebih. Ya. Kaqama Zaidun seperti ucapan koma Zaidun. Wa Zaidun qaim dan Zaid berdiri. Ya. Zaidun qaim. Yang enggak ada bedanya artinya. Sama. Cuma penyusunannya ini fi'il dulu, ini isim, ini fa'il, ini isim, ini isim. Mubtada khobar, ini fi'il, fa'il. Gitu aja. Kaqama Zaidun wa Zaidun qaim. Jadi tersusun dari dua kata. Itu yang dimaksud murakkab. Wal mithalul awwalu. Dan mithal yang pertama. Fi'lun wa fa'ilun adalah fi'il dan fa'il. Wa kullu fa'ilin dan setiap fa'il adalah marfu'un marfu'. Ini nanti pembahasan di fa'il. Kullu fa'ilin marfu'. Wal mithalu tsani dan contoh yang kedua mubtada'un, mubtada' wa khabarun yang ini. Ini mubtada' khabar. Ya. Mubtada'nya mana? Zaid. Khabarnya qaim. Mana tadi? Wa kullu mubtada'in dan setiap mubtada' marfu'un rafa' hukumnya marfu' mubtada' Zaidun. Enggak boleh Zaidan atau Zaidin. Bil ibtida'i karena berada di awalnya. Ya. Wa kullu khabarin dan setiap atau dengan awalnya bil ibtida'i dengan awalannya. Wa kullu khabarin dan setiap khabar marfu'un marfu' dirofakkan bil mubtada dengan mubtada ya. Jadi khabar ini marfu' dengan mubtada. Ya. Kenapa dia rofa? Ya rofa karena adanya mubtada. Karena ada mubtada dia jadi khabar. Ya sembulet ngono ya. Wa kharaja dan tidak masuk hitungan murakkab. Ya, tidak masuk hitungan ini kan murakkab. Nah, maka tidak masuk dari hitungan murakkab ini apa? Al-mufradu. Kata yang cuma satu. Kazaidin. Seperti kata Z tadi. Ya. Maka ini nggak masuk hitungan murakkab. Haris nggak boleh. Murakkab. Ya, nggak masuk hitungan murakkab. Baik. Fala yuqalu lahu dan juga tidak dikatakan padanya ya. Kalamun aidon ya. Dan juga tidak dikatakan lahu bagi Zaid tadi lafadz Zaid kalam aidon ya. Demikian indan nuhati di sisi ahli nahwu. Baik. Ini asyiqatus tsaniyah apa ya? Bagian kedua. Berarti titik. Bagian ketiga wal mufidu. Antum supaya terbiasa dengan kitab turoth ya. Hah? Nah, itu harus terbiasa dengan kitab-kitab turoth seperti ini. Ya, kalau titik, kalau koma, kalau tanda enggak ada tanda baca soalnya. Ya itu. Ya sering mendengarkan, sering membaca kitab ya insyaallah nanti paham sendiri. Terutama mufradat. Nggak ada tanda baca kecuali dalam kurung atau yang sedikit-sedikit aja gitu. Titik itu malah nggak ada sama sekali. Jadi kita buat titik. Kenapa para penulis dalam Nuzul nggak butuh titik? Biasa sudah paham. Hah? Sudah paham ya. Iya.
Ya karena itu pertama, karena sudah paham terbiasa, nggak ada titik, nggak ada titik. Kemudian secara asal mereka tulisan Arab memang tidak ada titik sama sekali. Iya, nulis Bismillahirrahmanirrahim ya gini aja. Wes ini, nulis Bismillah ya gini, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Secara asal memang nggak ada titik sama sekali, bahkan di huruf hijaiyah. Iya. Ba sama tak sama tak ya nggak ada. Ya, pokoknya gini. Ya, pokoknya gini. Secara asal gitu, secara asal. Kenapa? Karena orang Arab itu lebih mengandalkan hafalan. Baik. Nah, dan juga dalam tata bahasa Arab nahwu itu ada namanya wawul istinaf. Apa wawul istinaf itu? Wawul istinaf itu waw yang menunjukkan dia awal dari ucapan, awal dari pembahasan. Waw yang menunjukkan awal dari ya menunjukkan titik, yaitu wawu istinaf itu. Gimana cara membedakannya? Ya tahu dari siyakul kalam. Dari mana tahu siyakul kalam? Pertama dari punya mufradat, yang kedua dari biasa membaca. Kalau nggak punya mufradat, meskipun terbiasa, yang agak kesulitan. Baik, wal mufidu, dan yang dimaksud dengan mufid yang pertama tadi ya. Al-kalamu halaqtul murakkabul mufidu. Wal mufidu yang dimaksud mufid ma afada apa-apa yang afada berfaedah, faidatan satu faedah, yahsunu yang bisa asukutu untuk terdiam, minal mutakallimi dari orang yang berkata, wasami'i dan orang yang mendengar, alaiha atas faedah tadi. Kaqama zaidun, seperti ucapan qama berdiri, zaidun zaid. Wa dan juga zaidun zaid qaimun berdiri. Fa inna maka sungguhnya kullan setiap minhuma dari keduanya afada memberikan faedah, faidatan satu faedah, yahsunu yang baik atau bisa, asukutu untuk terdiam, alaiha di atas faedah tadi, minal mutakallimi dari orang yang mengatakan berbicara, wasami'i dan orang yang mendengar. Wahia yaitu faedahnya, hiya balik ke faedah. Wahia dan faedah itu adalah al-ikhbar, mengabarkan, pengkabaran, biqiyami zaidin dengan berdirinya Zaid. Fa inna sami'a, karena sesungguhnya orang yang mendengar, idza sami'a jika dia mendengar, dzalika hal itu, Haris diam tak pulang, ayo diam tak pulang, wes nulis ini. Fa in idza sami'a jika mendengar dzalika hal itu, la yanzur dia tidak akan melihat syai'an sesuatu akhara yang lain, yatawaqqafu alaihi yang berhenti di atasnya tamamul kalami kesempurnaan ucapan, wa yahsunu aidan dan bisa juga sukutul mutakallimi diamnya orang yang mengatakan. Bingung yo, sinau ini bingung tar. Bingung ya nih, ya. Gak tahu ya. Bingung tanda mau ngasih. Bingung. Mufrodat itu yang paling penting. Mufrodat. Kunci. Baik. Yang kedua pembahasannya apa? Pembahasannya adalah apa tadi? Bukan. Masalah mufid. Al-mufid. Al-mufid itu apa? Ya. Ma afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallim wasami. Adalah suatu ucapan, suatu lafaz al-murakkab yang memberikan faedah kepada orang yang berbicara dan orang yang mendengar untuk diam pada faedah itu. Diam ayo. Ya. Contohnya tadi misalkan qama Zaidun. Ketika ada orang ngomong qama Zaidun, artinya Zaid berdiri. Zaid sudah berdiri. Baik.
Maka di situ ada faedah pengkhabaran bahwasanya sekarang Z itu sedang berdiri. Maka ketika orang yang berbicara hal itu atau mendengarkan, maka cukup baginya untuk diam karena sudah paham. Oh, berarti Z berdiri. Itu maksudnya. Ya sunusuku tu alaiha. Apa ada faidatan ya sunusuku tu alaiha. Minal mutakallim wasami'. Apa faedahnya? Faedahnya tadi al-ikhbaru bi qiyami Zaidin, pengkhabaran dengan berdirinya Zaid. Ya. Dalam artian wa idza sami'a ya, wa idza sami'a dzalika lam yanzur ila syai'an akhar. Ya, lam yanzur ila syai'in akhar, ya. Jika dia sudah mendengar, ada orang yang mendengar, ya, kalimat ini, maka dia tidak akan butuh pada penjelasan lagi. Ya. Kenapa? Karena sudah menjelaskan kondisi Z tadi. Ya. Jadi intinya adalah ketika orang yang berbicara dan sudah orang yang mendengarkan sudah faham dari apa yang diomongkan, itu dimaksud faedah, mufid. Terus wa kharaja dan keluar. Maksudnya keluar itu tidak masuk dalam pengertian gitu ya. Itu namanya muhtarazat kalau dalam ilmu mantek. Muhtarazat itu ketika kita membuat suatu takrif, maka ada hal-hal yang tidak masuk dalam takrif itu. Ketika kita membuat suatu pengertian, ada hal-hal yang tidak masuk dalam pengertian itu. Ya. Misalkan contohnya, misalkan kita bikin pengertian nasi. Apa yang dimaksud nasi? Nasi adalah beras yang sudah ditanak. Bukan direbus. Direbus. Nasi adalah beras yang sudah ditanak. Maka tidak masuk hitungan nasi apabila ada beras yang tidak ditanak. Atau ada yang ditanak tapi dia ketela. Maka dia bukan nasi. Nah, itu maksudnya muhtarazat. Itu masuk ilmu mantek itu. Ya. Nah, itu masuk muhtarazat. Muhtarazat itu jadi gitu fungsinya. Jadi ketika sudah membuat takrif, sudah membuat pengertian, maka ada hal-hal yang keluar dari pengertian itu secara sendirinya. Dan itu bukan masuk dalam apa yang ingin kita artikan. Karena ini beras, berarti keluar dari beras, ketela, pohung, apa, ote-ote dinget, ya kan kita. Nah, kemudian keluar juga dari ucapan kita yang sudah ditanak, berarti yang bukan ditanak tidak masuk nasi, digoreng, direbus, dibakar, dijemur, nah, dan seterusnya. Itu muhtarazat namanya ya. Maka ketika ada di sini fakharaja itu maksudnya adalah seperti ini tadi muhtarazat. Iya. Fakharaja maka keluar, wa kharaja dan keluar bil mufidi dengan ucapan al mufid. Ya, dengan pengertian ini al mufid tadi. Al murakkabu ghairul mufidi. Lafaz yang murakkab tapi dia tidak bisa memberi faedah. Nahwu seperti contohnya ghulamu Zaidin. Budaknya Zaid, ghulamu Zaidin. Ghulam itu di sini budak ya. Contohnya kita ngomong ghulamu Zaidin. Ghulamu Zaid. Apa artinya? Ghulamu Zaidin. Ya. Maka ini tidak masuk mufid. Tidak masuk mufid. Kenapa? Di situ disebutkan. Min ghairi isnadi syai'in. Min ghairi tanpa selain isnadi menyambungkan syai'in sesuatu ilaihi kepada kalam tadi. Ya. Murakkab tadi. Pada lafaz tadi. Pada kalimat tadi. Ya. Min ghairi isnadi syai'in ilaihi. Ya, tanpa menyambungkan dengan suatu yang lain. Jadi kalau misalkan kita ngomong ghulamu Zaidin, apakah ini disebut sudah mufid? Bukan. Kenapa? Karena ketika kita ngomong budaknya Zaid, kita masih butuh penjelasan. Ada apa dengan dia? Apakah dia tidur? Apakah dia bangun? Apakah dia makan? Apakah dia minum? Maka dia tidak masuk mufid. Meskipun dia sudah lafaz dan
murakkab, maka dia nggak masuk mufid. Kemudian selanjutnya, ya, tanpa ada ya min ghairi isnadi syai'in ilahi, tanpa dihubungkan atau disambungkan dengan suatu yang lain. Ya. Misalkan gulamu Zaidin naimun, imun, bisa. Itu dengan isnad. Ya. Wa in qama Zaidun, dan jika ya, qama Zaidun, Zaid berdiri. Fa inna, maka sungguhnya tamamal faidati, kesempurnaan faedah, fihi, dalam kata itu, kalimat itu. Ya tawaqqafu, berhenti, ala dzikri, atas penyebutan jawab syarti, jawab syarat. Fala yusamma, maka tidak dinamakan. Kulla minal mithalaini. Setiap minal mithalaini dari dua contoh, kalam indan nuhati, di sisi ahli nahwu. Baik. Nah, ini contoh yang keluar yang pertama ya. Contoh keluar yang tidak masuk mufid juga adalah ketika ditambahi ada syarat. Qama Zaidun, apa artinya? Baik. Tapi kalau ditambahi in, artinya apa? In qama Zaidun. Jika Zaid berdiri, butuh penjelasan lebih lagi? Butuh. Maka dia tidak masuk. Meskipun dia lafadz murakkab, tapi dia tidak mufid. Maka ini nggak masuk namanya kalam dalam sisi ilmu nahwu. Kenapa? Karena ini tadi ya. Fa inna tamamul faidah fi yatawaqqafu ala dzikri jawab syart. Karena ketika dia supaya jadi mufid butuh kepada apa? Jawabannya. Jika baru apa kan gitu, baru ada jawabannya, itu baru. Nah, ketika jawabannya nggak ada, maka dia tidak faedah. Haris duduk, nak. Haris, tak suruh pulang ya. Baik. Butuh minum? Berapa baris ini? Kok powegel ya, Kak? Ya, kayak pusing. Belum biasa ya. Tak keberatan pakai ini. Ya mungkin betul membiasakan. Intinya ya membiasakan. Dan yang paling penting itu ajrumnya harus dimurojaah sebelum hadir. Itu penting. Kalau sampai ke dimurojaah, ya bingung nanti, ya bingung. Makanya insya Allah nanti setiap harinya saya share ajrumnya itu sampai murojaah sendiri ya. Bu pecang sini, bu besar sini. Baik. Tidak terasa waktu yang memisahkan kita. Anak mau ke Jakarta soalnya. Nanti ini bisa Mas. Iya, khotbah. Gak apa-apa. Baik. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Sebelum ditutup? Enggak ada? Mafhum insyaallah. Fahmin? Fahmin insyaallah. Fahmin. Ya bismillah lah insyaallah ya. Pokoknya sering dimurojaah. Ya. Fa'adim bil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuhu. Langgengkanlah ilmu itu dengan murojaah karena hidupnya ilmu dengan murojaah. Ya. Ilahuna naktafi bihadzal qadar. Allah ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan?